Jadi ketika gue berbicara hukum itu, pertama emang gue basicnya ada pendidikan, dan gue dimatangkan lah di lapas tersebut. Di lapas tersebut dimatangkan, masuklah gue ke dalam bayangan apa itu ya? Iya, makanya gue bingung. Rokok. Bukan rokok nih. Ya balik lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang pagi juga. Tadi hampir ke stop ya sedikit ya, karena ada yang lewat kebetulan. Nanti ada guys videonya guys. Mungkin perkenalan juga, mungkin karena ada gue kali ya. Ternyata base camp lu penuh dengan misteri, brother. Ada aja gitu loh. Jadi gini, emang gini beredar ya. Yang kita bahas itu bab lapas. Lapas itu penuh misteri. Misteri kehidupannya dalam lapas, ya. Untuk para daging kolektor, lu jangan lihat gue baiknya sekarang. Gue bukan baik ya, dan berarti belajar baik ya. Perjalanan gue belajar ilmu hukum itu, pertama gue emang sekolah hukum, dan waktu itu gue nakal. Emang ya rock and roll juga lah, nakal. Dalam artian gue nakal tersebut ya kena sial juga. Nah, masuklah gue ceritanya ke lapas kelas 2 narkotika, kelas 2 ya. Di sana gue masuk dulu ke Polres. Di Polres gue 2 bulan. Ketika udah P21 gue dilimpahkan ke kejaksaan, baru gue dimasukin ke lapas. Di lapas ya gue masuk dulu ke karantina. Di karantina itu, wah, namanya ruangan ya brother, ruangan kecil tapi berdesakan. Iya gitu ya. Nah, berdesakan. Berapa kali berapa tuh ruangan? Wah, kalau diukur mungkin 7x8, tapi orang bisa puluhan di situ. Oh gitu ya, bukan 2x2 ya. Ukuran maksud gue. Nah, di sana gue kebetulan di sana ada sipir ya, namanya tugas lapas itu sipir. Ngedata gue, ada ahli bidang apa bisanya. Nah, kebetulan mereka tahu gue sarjana hukum. Ya, gue ditarik lah untuk jadi korpe. Korpe itu sebenarnya bahasa Belanda, tapi kalau orang lapas bilangnya korban perasaan. Ngebantu petugas, brother. Gue ditempatkan di korpe registrasi untuk ngerol tahanan baru. Jadi ngedata. Jadi ya. Orang-orang mau balik karena hitungan kalender lapas dengan kalender bui dengan kalender kita itu beda, brother. Antara beda, hitungannya beda. Nah, di sana gue alhamdulillah bisa hidup enak. Dapatnya enak sih. Disebut enak, ya gue bisa keluar sel. Kalau yang tidak jadi korpe itu terus di dalam sel, kecuali kalau hari gaul. Gue nanya bro, itu lo kan ada kelas-kelasnya nih khusus. Yeah. Itu memang kalau di dalam lapas itu memang dia memang terbagi-bagi. Maksud gue kayak misalkan kasus narkoba itu di blok, ada blok-bloknya apa gimana? Jadi gini, kalau narkoba itu punya lapas sendiri. Oh, lapas sendiri. Kecuali ada rutan gitu ya. Antara lapas dan rutan beda. Rutan kan rumah tahanan, itu semua kriminal, narkoba, kasus-kasus asusila dan lain-lain. Tapi gue kebetulan waktu itu masuk khusus di lapas narkotika kelas 2A. Ya, gue nggak bakalan sebutin lapasnya ya, terlalu inilah nggak enak. Nah, di sana gue belajar dalam artian kehidupan. Wah, di dalam bui, namanya di dalam bui, intinya yang tidak gue bayangkan seseram itu ternyata. Oh gitu, ternyata di dalam bui itu enggak buat lo itu ya. Buat gue ya. Itu kan buat lo. Ya. Orang lain kan buat brother kita ini juga kan enggak tahu. Iya, jadi jangan ikutin gue. Karena ini mah istilahnya perjalanan kehidupan gue gitu. Jadi gini guys, pengalaman beliau gitu intinya. Karena ya jujur aja, gue pun sendiri belum pernah ngalamin ya, apalagi bermasalah dengan hukum gitu. Gue dalam arti gue jalanin hidup ini gimana menjadi seorang yang baik gitu kasarnya. Ya kadang manusia hilap,
mungkin entah dari segi pergaulan, entah dari segi dan lain-lainnya, kan semua ada faktor, ada sebab dan akibat ya, Iya. brother ya. Karena gini lah, mungkin dulu lingkungan gue emang Ekstrim dulu ya. Bukan. Dulu tinggal di mana sih? Gue tanya. gue tinggal di Bandung, Di Bandung. dan di Bandung mungkin Di Bandung di mana? Wah. Di mana Bandungnya? Bandungnya Soekarno Hatta, Anjay. Bandung Timur Pred, Bandung Timur, oi. Katanya. apa Burger Kill. Wow, Burger Kill. Ingat. Jadi gini lah, gue di sana mungkin gue ambil hikmahnya aja. Ternyata gini, proses di dalam itu gue sampai tahu apa yang gue pelajari di dalam bangku kuliah sama di dalam, gue di sana itu nambah ilmu. Karena gue ditempatkan di korper registrasi, mulai gue tahu pemberkasan orang mau balik, orang masuk, naruh orang, sampai gue tahu yang namanya BA8 dan lain-lain, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat lah. Karena tidak semua ya orang hukum tahu kehidupan di lapas, tidak semua, karena mereka cuma teori. Tapi gue udah mengalami namanya hukum, dan gue sekarang emang aktif di profesi sebagai orang hukum. Jadi dalam artian kalau gue disebutin matang mungkin terlalu sombong, tapi Ya, lu punya bukan pengalaman. katanya yang gue ucapin ini bukan katanya. Pengalaman gue di sana itu ya, pertama tahapan awal, kalau orang di sana tidak bisa survive, bertahan, jadi di dalam lapas kecerdasan kita dipakai, bukan Ya, hanya jadi- otot. Jadi kan ini enggak ya yang beredar di luar sana kan begini, brother. Ya selama kita kuat, selama kita bertahan, selama kita bisa jaga diri, nggak berarti fisik ya yang gue tahu ya. Karena kan banyak juga, maksudnya gue punya teman juga banyak lah yang sekarang lagi nyantren di sana ya, sampai sekarang. Kadang ada yang baru keluar dia nyantren lagi, untuk setelah tamat nyantren lagi. Gitu. Kadang gue tanya ke depan ini, gue lebih demen di dalam karena gue di dalam lebih hidup gitu. Iya. Gue bisa ngapain aja gue bisa di dalam. Iya. Kok kenapa gitu? Jadi masa silam gue itu emang ya, kalau gue sekarang ingat-ingat kadang kocak juga ya, gue bisa gitu. Tapi Allah itu ngasih ujian kepada hambanya itu ada makna dan ada hikmah dan ada ibrohnya ya. Itu mungkin dinamika yang gue harus lalui lah. Persentuhan dulu gue pertama gue sekolah hukum, terus gue ngelanggar hukum, gue dibui, dari dibui gue terjunlah ke dunia hukum tersebut gitu. Itu suatu, kalau gue ambil sisi baiknya, suatu ilmu buat gue, brother. Iya, Ya. jelas pasti. Di dalam kehidupan di dalam, pertama itu ada namanya, wah gue bukain aja lah sekalian ya. Di sana itu kalau orang bucut, bahasa Bucut, apa? banyak duit. Bucut itu bahasa bui. Iya. Kalau HP itu botol ya. Perbedaannya apa tuh? Bucut dengan botol. Botol itu HP, kode ya HP. Kalau bucut kita punya duit ya, kita bisa beli kamar lewat KPLP yang atur kamar gitu. Emang praktek seperti itu memang terjadi di Asli terjadi semua, tidak bisa dipungkiri terjadi. Dan mungkin nggak tahu ya zaman sekarang dengan dulu peraturannya gimana, dan emang lapas sekarang itu udah over kapasitas gitu untuk narkoba kan. Makanya narkoba sekarang banyak yang masuk ke rehab, karena negara juga mungkin gini, brother, kita kan tiap hari dikasih jatah makan sama negara, kan lumayan ya, apa dari negara untuk biaya kehidupan. Istilahnya kalau di sana itu namanya WBP. WBP itu warga binaan pemasyarakatan. Nah, di sana ketika ponis lah, intinya udah ponis. Kalau yang bukan korpe yang bekerja yang ini ada potensi apa, sebenarnya brother bisa potong rambut, itu jadi korpe potong rambut. Ini bisa bangunan, jadi korpe bangunan gitu. Tapi Karena itu kalau
Nih yang lu bilang tadi korpean ya, itu Hmm. mereka digaji apa gimana? Enggak digaji, tapi kan Itu yang pakai jasa mereka siapa? yang pakai jasa mereka itu petugas-petugas, kita ngebantuin petugas. Oh, Dan mungkin daripada terus di sel jenuh kan, ada aktivitas, ada yang di kebun, ada yang di masjid, di gereja, ya gitu. Terus praktek-praktek dalam artian di sana itu gue nggak bisa sebut semuanya ya. Setiap bidang pasti ada oknumnya. Oknum petugas juga bermain lah, mulai TV harus bayar. Kalau pengen hidup enak emang benar di dalam harus banyak duit, biaya bulanan TV. Kalau kita harus ada TV, kasur harus beli kan gitu. Kalau kita pengen punya kamar sendiri, kamar harus bayar gitu. Itu terjadi lah, tapi maaf ya, gue dalam ini gue cuma bilangnya ke oknum, tidak semua sipir lapas gitu ya gitu. Terus ada namanya RT itu kepala kamar, tiap kepala kamar ya. Terus di sana lagi ada yang namanya kepala suku. Kepala suku ibaratnya gue orang USA, siapa kepala sukunya, ini orang Ambon, siapa kepala suku. Jadi kalau ada apa-apa koordinasi dengan kepala suku, brother. Gitu ya. Karena walaupun gue singkat di dalam ya cuma 10 bulan, tapi ilmu yang gue dapat ya mungkin ngedukasi juga ya buat kalian yang belum pernah masuk. Jangan coba-cobalah, walaupun kalian bocor punya duit, tapi seenak-enaknya hidup di dalam tetap ngeri, brother. Ngeri. Karena ngerinya gini, kita terus aja di lingkungan tersebut, brother. Nah, alhamdulillah gue ikut CB, cuti bersyarat, sepertiganya gue ngejalanin di luar. Mungkin kejadian ini kalau gue itu mungkin 12 tahun ke belakang. Nah, gue mau nanya yang dimaksud dengan CB itu cuti bersyarat itu, lu tuh dikurangin masa tahanan itu ada prosesnya. Jadi kan? gini, ya ada apa pakai jaminan berupa uang atau dan lain-lainnya gimana? CB itu cuti bersyarat itu diberikan kepada narapidana yang tidak mula di dalam. Oh gitu. Terus ada penjamin dan kita juga mengajukan ke Bapas, bukan ke lapas, Bapas Ya. Badan Pemasyarakatan. Itu Balai Pemasyarakatan. Ada di sekitar lapas. Enggak, beda. Beda. Jadi lapas ini masuknya ke Bapas mana gitu ya, di mana wilayah ya, ibaratnya alamat. Ibaratnya walaupun kita ditahan umpamanya di Jakarta, tapi KTP kita Bandung, kita tetap ke Bapas Bandung. Gimana KTP kita gitu, brother. Jadi buat kalian ya, tolong yang belum terjadi jangan, tapi yang sudah terjadi ambil hikmahnya. Karena di mata gue hikmahnya lumayan ya. Pertama, kita lebih dekat kepada Tuhan. Kenapa? Ruang lingkup kita itu emang nggak beda. Ruang lingkup kita tuh lebih kecil daripada di luar ya. Jadi kita ngobatin stres kita itu ya kepada semesta, kepada Allah. Benar itu, brother. Itu wajib gitu ya, brother. Jadi segala sesuatu, permasalahan, kehidupan dan sebagainya kita hadapi dan kita pasrahkan, dan kita selalu minta sama Yang Maha Esa, yaitu Allah. Dan di sana juga gue dididik namanya disiplin, gimana cara menghargai orang. Di sana gue dididik namanya jangan ada drama dalam pertemanan, karena kalau di bui itu tembok juga bisa ngomong. Kalau lo di luar bisa aja ngomongin teman lu, main drama di belakang drakor. Gue juga bingung nih, brother, apa yang dimaksud dia bilang, Dengkin bilang tembok aja bisa ngomong, kayak lagu loh. Karena tembok bisa dalam ngomong. Tembok derita aku menebus dosa. Gatel lagi nih kejadian naik. Jadi gini, brother, ini gue sebetulnya asik banget nih ngomong nih, dalam artian orang lagi molor gue, tapi edukasi dalam artian tolong kepada kalian yang belum pernah masuk ya, dan ngikutin jejak langkah gue, jangan dicontoh, brother ya. Jangan dicontoh. Ambillah yang segi positif, negatif gua. Itu perjalanan, tapi alhamdulillah sekarang mungkin ya gue bukan dalam artian merasa sukses, bukan,
tapi merasa belajar lebih baik. Belajar bukan lebih baik ya, tapi belajar lebih baik, gue ambil hikmahnya, dan ternyata dalam profesi gue sekarang itu kepake. Berarti Allah itu merencanakan sesuatu itu semua tidak sia-sia, brother. Gitu. Di balik semua musibah, di balik semua yang derita kita, Allah ngasih sesuatu gitu. Itu brother. Pertama pelajaran ke gue, pelajaran babu ke gue lebih, jadi diperdalamnya di dalam juga, sampai gue di sana berpikiran, wah kalau gue nggak kesini gue nggak tahu, berarti S1 gue ditambah ya setahun kurang di lapas, berarti wah itu harusnya ada honoris causa gitu, gelar tambahan. Gini nih gue jadi ngaco gini karena emang benar gitu, ilmu di dalam itu pertama lu, wah benar, pertama jangan takut bayangan, karena gini orang kebanyakan parno, takut bayangan, wah takut bayangan dalam artian gini, mikirin kehidupan di luar, apa yang terjadi, apa itu ini. Sedangkan kita sadar semua kehidupan kita, apa yang terjadi bukan kebetulan, itu sudah diatur sama Allah dan semesta. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya kalau gue sih pada intinya brother ya, kalau untuk kita sendiri ya memang banyak belum, maksudnya yang beredar banyak yang negatifnya dibanding positifnya gitu. Selama ini ya, ini kan dari ya maksudnya dari kuping ke kuping ya, karena kan gue juga nggak tahu kehidupan lapas itu seperti apa. Makanya brother gue ini kebetulan ya dialah pernah di sana dan dia tahu tentang kehidupan lapas seperti benar. apa, keras pahitnya di Keras, sana. kehidupan gitu di kan. sana keras, tapi kalau kitanya bisa dalam artian menitipkan diri, kita bisa bersosialisasi enak dan tidak merugikan orang lain, alhamdulillah kita di sana lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada Allah. Ibadah juga kadang gue mikir, ibadah di dalam sama di luar, merasa istiqomah di dalam. Kenapa lo istiqomah di dalam? Karena Ya, lo merenungi kesalahan lo gitu. Ya gimana? dalam artian bukan Gimana? Penyesalan atau gimana? Kalau masalah kita ngikutin penyesalan nggak bakal ada ujungnya. Drinking so much go. Tetap gue jalan, gue makan itu pahit getirnya, karena siapa yang bermain api harus berani kebakar. Itu. Gue di sana pasang badan dalam artian gue survive di sana, gimana caranya gue bisa hidup dan gue bisa belajar di sana, dan gue di sana tidak mau bikin masalah lagi. Ya untuk keekstriman di sana para oknum sipil, ya gue bilang oknum ya, maaf ya, oknum mulai nih ibaratnya gue pengen ngomongin orang tua nih, sewain botol ya HP lah ya, baru kita bisa komunikasi. Nah di sana terus perjudian ada, nggak tahu untuk sekarang ya, mohon maaf, kalau kita pengen nasi jago kan kebanyakan di sana rata-rata dikasihnya cadong itu, jadi si nasi itu wah keras banget itu. Perah ya. Iya, lebih dari perah. Ya kadang gue mikir ini gue juga manusia kok, pemerintah juga sebetulnya Indonesia kaya raya kok, tapi kenapa ke kita mungkin biar ada efek jerah juga negara, masa Ya, jadi gini bro, yang kalau gue lihat dari omongan lu kenapa seperti itu ya, mungkin intinya seperti ini, mereka memang meratakan, sebenarnya bukan anggaran sih kalau kata gue ya, biar merasakan kehidupan Ya, baiknya gitu, karena kalau dibikin enak mereka makin jadi. Gue juga mau, maksudnya kalau misalkan di sono dijamin makan segala macem ya, sampai KFC, segala gitu, sesuatunya gue juga mau. Jadi kehidupan di luar itu sangat mahal bro. Kehidupan di luar sangat mahal, tapi yang udah terlanjur di dalam, tetaplah kalian itu masih punya masa depan, Semangat. Tetap semangat. Hidup itu emang yang berat penyesalan, tapi
penyesalan itu bakal kalah dengan pembuktian kalian. Image orang-orang yang udah ke dalam radar ya, kalau kita tidak bisa merubah dalam artian ngebuktiin ke orang, karena cocok-cocok orang itu kadang-kadang ngejudge gampang, wah ini gini ini kadang mah. gini brother, Ya. kadang gini ya, banyak teman-teman gue juga, maksudnya alumni di dalam juga, begitu dia masuk lagi ke masyarakat, kepercayaan orang masyarakat tuh kadang, ini dia pernah di ini loh, jadi kayak gimana gitu, kadang merasa kurang percaya diri, terus banyak tanggapan masyarakat yang memang negatif ke mereka gitu. Sebenarnya kalau kita maksudnya kita rangkul mereka, kita ajak mereka bersama-sama, mudah-mudahan mereka lebih baik lagi gitu kan. Kadang ada rasa yang tadinya gue pernah masuk, begitu gue keluar kok entah temen entah yang lain-lainnya merasa risih segala macam, malah dijauhin gitu loh. Itu kadang yang gua seselin gitu, maksudnya dalam arti udah secara tidak langsung mendingan gua ke dalam lagi, gua cari kasus lagi lah. Nah, itu yang salahnya gitu. Jadi karena sebetulnya untuk masyarakat umum, gue mungkin perwakilan lah dari orang yang pernah ya, masuk. Maksud gue teman-teman kita juga nih ya, maksudnya yang sekarang yang lagi melaksanain hukuman ya, maksud gue pasti ada nih teman-teman kita yang nonton channel Drinking Forever. Lu tetap jangan takut bayangan, penjahat itu bro lebih banyak di luar daripada di dalam. Intinya pada intinya gini gue waktu itu di dalam merenung, gue di dalam merenung gini, orang besar itu ya kalau zaman dulu di penjara dulu baru jadi orang besar. Presiden Soekarno pernah di penjara, benar nggak? Tapi kalau pemimpin sekarang memimpin dulu baru masuk penjara karena marah korup, benar nggak? Ya, founding founder Indonesia Bung Soekarno sampai berapa kali masuk ke BUI? Iya, karena dia mempertahankan ya, maksudnya dia membela rakyat gitu. Ya. Kenapa presiden kita dulu Bung Karno itu benar-benar banyak kok orang-orang besar yang pernah ngalamin lah namanya Hotel Pradeo. Di sana mereka berenung mengambil hikmah, makanya Bung Karno bilang di dalam kesunyian sambil meneteskan air mata, itulah ketika Bung Karno dalam pengasingan gitu. Dan di lapas juga kalian dibina, istilahnya dibina dalam artian untuk kehidupan di masyarakat biar berguna gitu, biar berguna. Ada di sana ada namanya bina di pendidikan dan keterampilan. Kita dilatih supaya ibaratnya kita ada kerajinan, ada kreatif, ada sablon dan lain-lain. Maksudnya keterampilan itu kan diberikan kepada para narapidana, ya, warga WBP, warga untuk bekal dia nanti balik lagi ke masyarakat ya gitu ya. Gitu. Jadi gue di sini nggak bakalan inilah saling menyalahkan kepada oknum, karena emang mungkin udah sistem, apakah sistem tersebut bisa diberhentikan itu kembali lagi ke Kemenkumham, karena itu udah ranahnya Kemenkumham. Dan benar di lapas siapa yang punya duit dia adalah tuan gitu. Jadi gue sepintar-pintarnya gue ribut di dalam lapas, tetap yang bocot lah yang menjadi tuan gitu, brother. Ya. Ini masa silam gue di sana, gue titik terendah gue, dan tetap gue lihat ketika kita dalam titik terendah, betul kata Sayyidina Ali, teman-temanmu banyak, sahabatmu banyak, tapi ntar lihat ketika kamu dapat musibah. Banyak kita digaul di luar, teman-teman banyak, tapi ketika dapat musibah itulah sahabat kalian gitu. Jadi nggak ada lah istilahnya di lapas itu drama dalam pertemanan, drakor nggak ada gitu. Di sana kita asli dibina, masalah istilahnya ingin hidup enak atau ini ya gimana kita rajinnya. Kayak gue dulu ya di gue korpe registrasi, gue ngedata orang-orang mau balik juga gue tahu ya, gue
kadang dikasih rokok lah sama penghuni lagi gitu. Ini alhamdulillah gue kepada rekan-rekan gue yang dulu pernah satu linting di lapas narkotika, thanks kalian kalau udah pernah ngasih rezeki ke gue doain lo sukses. Dan ya kalian juga sama-sama kayak gue ngambil hikmahnya untuk belajar. Ya alhamdulillah, mungkin sekarang saya pribadi ya kalau dikatakan udah berubah mungkin terlalu sombong ya, nggak boleh kan gitu ya. Akunya istilahnya alhamdulillah gue belajar untuk lebih baik dan lebih baik terus. Karena memang menjadi orang baik itu tantangannya banyak. Karena gue ada aja setelah kita berbuat baik itu terkadang perbuatan baik itu mereka kadang salah mengartikan. Iya. Tidak selamanya kebaikan itu diterima dengan baik. Ya. Saya mau nanya ke Brother ya. Ya. Mau nanya kan Brother belum masuk. Jangan sampai ya. Ya jangan sampai. Gue nitip gitu. jangan sampai. Yang jadi pertanyaan Brother ke gue apa tentang lapas? Gue jawab. Maksudnya tentang lapas apa nih? Maksudnya kehidupan. Kehidupan. Ya, kalau tadi kan gue sudah sempat nanya ke lu juga ya Brother ya tentang kehidupan lapas seperti apa gitu. Cuman kalau gue pada intinya ya semua itu kan yang tadi gue bilang mereka itu ada sebab dan akibat ya, karena memang ya, kita juga tidak pungkiri lah mereka juga terkadang memang ada yang memang benar-benar memang melakukan kesalahan karena ya mencari jalan pintas ya kan, memang karena ada yang memang masuk dalam hal pergaulan gitu, karena ada juga kebutuhan gitu Brother. Yang gue tanya di sini tadi lu bilang di lapas itu kan ada blok-blok tersendiri ya, apapun ada fasilitas-fasilitas yang memang orang yang punya cuan itu bisa kasarnya ya bisa enak lah ya, yang gitu. Punya di sana itu ya, cuman gue pesan juga maksud gue bagi sobat-sobat yang memang di sana yang merasa banyak cuan, tolong juga dibantu teman-teman yang lain yang di sekitar sana, jangan lupa gitu ya. Kalian karena minimal punya rokok ya, yang punya rokok jangan sampai yang di dalamnya jangan sampai ya, mohon maaf nih bosku semua, mohon maaf bosku gitu loh. Perhatikan teman-teman dan bosku ya, perhatikan semua sekeliling. Jadi jangan saling ada perbedaan gitu. Kadang gini ya, ketika kita masuk, solidarity dari teman-teman yang di luar yang tadinya senasib sepenanggungan di luar asik main nongkrong atau gila-gilaan bareng ya, ketika masuk mereka tidak bisa membuktikan rasa solidarity. Asli gue alamin tapi tidak ke semua. Gue lihat teman yang mana teman benar, mana yang teman yang minimal. Brother, ngomong-ngomong masalah teman nih, gue ada teman juga nih Brother yang memang harus patut ada di sini juga nih. Oh siap. Jadi biar kita ngobrolnya lebih enak ya. Kayaknya kalau cuma berdua doang gimana gitu. Jadi buat sobat-sobat ini gue mau panggilnya teman gue nih, kebetulan Doi memang agak sedikit ngantuk ya, tapi mau nggak mau tetap gue pasang mumpung ada di orang ngantuk, katanya nggak apa-apa lah untuk season dia kan alih-alih. Brother tolong lah, maksudnya sebentar aja situ sepatah dua patah Brother ya, udah closing tuh Brother. Tuh pokoknya maju terus, Denking Manajemen, Denking Tobacco, Denking Forever. Wah ini sekarang gue mungkin momen gue ngasih motivasi ya buat semua. Gue ini momen terakhir gue motivasi, karena kalau berbicara lapas nggak bakalan ada ujungnya. Dari Jakarta Selatan, dari Sabang sampai Merauke juga nggak bakal ujungnya ya, karena ketika berbicara lapas pasti berbicara kesalahan prosedural di dalam lapas, dan ketika berbicara lapas juga emang agak sensitif. Kadang ada yang nerima, kadang ada yang enggak ya.
gue cuma motivasi dari gue pribadi ya. Pertama, untuk kalian yang belum, tolong jangan coba-coba nakal yang berbau hukum. Kenapa gue bilang gini? Karena gue juga orang dalam artian orang hukum, orang praktisi hukum, dan gue juga pernah merasakan namanya gergaji teralis di dalam lapas. Kedua, yang sudah terlanjur, janganlah kalian bangga menjadi residivis, karena orang ketangkap itu berarti orang bodoh. Kayak keledai masuk ke lubang yang satunya lagi. Ketiga, kepada kalian tunjukkan rasa solidarity teman kalian kalau di dalam, tolong dong minimal dalam artian spirit moral, gak materi juga lu kunjung. Jadi maaf, kalau di lapas itu bukan besuk tapi kunjungi, kasih semangat ya, karena kehidupan itu emang penuh dinamika, penuh misteri ya. Gue aja gak nyangka kasarnya orang hukum masuk dulu terus gue jadi orang hukum lagi, karena itu Allah udah yang ngatur. Mungkin gue pandai-pandai aja di sini ngambil pelajaran dan ngambil hikmah ya. Tetap semangat, tetap action, tetap kreatif untuk anak muda dari Sabang sampai Merauke, dan tetap produktif. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel Denking Forever. Denking Forever ya. Jadi sekali lagi gue tegasin buat teman-teman, hari ini, tepatnya pagi ini, gue ada di base camp Denking ya. Denking. Ralat, sorry. Memang gue agak sedikit ada cadel, dan juga gue sorry banget kalau misalkan ada suara-suara ya, suara motor, karena memang posisi base camp ini ada di luar. Gue sengaja biar agak ekstrim ya. Biar agak ekstrim. Kalau ini dulu kegilaan gue dan kebodohan gue sebetulnya gue malu, tapi karena biar kalian dapat ilmu, jangan coba-coba melanggar hukum, dan ingat, tidak ada kejahatan yang dilakukan dengan sempurna. Oke, para brother. Ya, para brother ya. Denking Forever. Ingat, ambil hal positif semua, karena terus berbuat baik sesama manusia, siapapun orangnya. Tuh, kemarin lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Makasih. Thank you.